Bang Boy ke Pak-pahan. Sebenarnya ada margandanya sih. Apa ya? Sebenarnya marganda Pak-pahan gitu. Oh, marganda. Gitu. Ini ngomong-ngomong Marganda itu nama apa, Bang? Batak. Oh, Batak. Marganda itu sebenarnya nama panjang itu Boyke Marganda Swaduon Pak-pahan. panjang Bang. Panjang. Marganda itu arti berlipat ganda. Wih. Swaduon itu nggak bisa diadu. Berlipat ganda nggak bisa diadu. Jadi maksudnya itu Boyke itu ya anak laki-laki Berlipat ganda. yang nggak mau kalah, tapi dia terus naik gitu loh. Wih. Tapi lu banyak ngalahnya Bang. Apa? Lu banyak ngalahnya. Puji Tuhan udah tobat. Kalau nggak tobat mah, gua jadiin. Marganda ya. Marganda. Makanya itu. Tapi kalau Marganda bahasa Filipin artinya cantik rupanya. Kemarin bini gua habis lihat. Oh, gitu ya? Pak Maganda sebenarnya. Marganda. Itu cantik artinya. Tapi coba kasih R, tetap aja cantik. Makanya gua ada feminim. Capcus C. Ya, nah kan bulan Februari ini kita ngebahas tentang pacaran nih. Iya. Karena anak-anak barisan baper nih suka banget dengan pacaran mungkin. Iya. Gitu karena banyak orang-orang yang berkata aku butuh pacar karena buat semangatin sekolah gitu kan. Padahal kalau udah punya pacar di sekolah juga Bisa putus sekolah. putus sekolah. Betul. Nah, sekarang kita mau bahas tentang pacaran versus Alkitab. Nah, maksudnya bukan mau ngadu domba antara pacaran dan Alkitab, tapi bagaimana kita ini adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sekarang udah mulai pacaran atau mau pacaran, tapi tetap di dalam prinsip di Alkitab. Iya, benar. Langsung aja ya. Langsung ini kita mau tanya nih Bang Boyke nih. Nah, Bang Boyke kan udah hidup berapa lama, Bang? Hidup berapa lama? 43. 43. Ya. Udah 43 tahun nih, berarti kan sudah mengalami masa-masa pacaran dan sekarang udah nikah, bahkan udah terbukti punya anak 2 gitu kan. Iya. Nah, menurut Abang nih pacaran menurut dunia itu gimana sih? Iya, secara umum yang ya. dimaksud pacaran secara dunia itu emang gimana sih? Secara umum sih ya dari zaman gua juga zaman sekolah, zaman SMP, pacaran secara dunia itu mereka lebih kepada nafsu ya. Iya. Kepada hawa nafsu ya. Nafsu. Iya, jadi bukan kepada cintanya, tapi kepada hawa nafsu. Jadi tujuan mereka berpacaran untuk melegalkan dalam tanda petik apa yang menurut mereka sukai. Contoh misalnya, ya kalau misalnya mereka pacaran, ya ciuman, ya nggak apa-apa. Iya. Ya habis itu ya sorry to say gitu ya, temen gue sendiri juga kadang mereka udah main pegang-pegang aja ke bagian-bagian tubuh yang harusnya nggak harus dilakukan gitu. Nah, tetapi melihat seperti itu lama-lama memang ya namanya nafsu itu menjerat gitu aja sih. Nafsu Jadi menjerat. pacaran misalnya tadi Ino tanya pacaran dunia itu seperti apa? Ya itu lebih kepada hawa nafsu. Gitu, lebih kepada hawa nafsu. Kalau bahasa gampangnya itu pacaran dunia itu kebalikan. Tadi kan dibilang pacaran versus Alkitab ya. Kebalikan daripada apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 13. Apa tuh? Tentang kasih. Bahwa kasih itu sabar. Orang pacaran di dunia itu mereka jarang sabar. Iya. Mereka tuh bukan sabar sebenarnya. Namanya sabar itu bukan begini. Oke, gua tunggu lu ya. Ngitung. Namanya sabar kan harusnya nggak ngitung. Iya. Sabar kan berarti kan keputusan. Ya artinya begini. Dia mau bersikap gimana juga, gua akan tetap bersama dengan dia. Dan orang yang berpacaran juga dia sabar. Bahwa melakukan hubungan seks, bahwa melakukan hal-hal yang intim itu harusnya setelah pernikahan yang kudus. Diberkati. Nah seperti itu. Jadi Benar. istilahnya bahwa sebenarnya pacaran zaman sekarang tuh udah mulai melenceng ya Bang, kebanyakan. Iya, sebenarnya bukan zaman sekarang ya. Dari zaman dulu juga pasti. Cuman dengan bobot yang berbeda. bungkusan yang berbeda. Iya. Isinya mah tetap sama. Jina-jina juga. Iya, benar. Benar ya. Ya isinya bungkusnya berbeda-beda gitu loh. Tapi ya sama gitu loh. Ya ambil contoh misalnya bahwa pornografi itu kan nggak baru ada zaman sekarang. Dari zaman dulu sudah ada. Iya, dari majalah. Seks bebas itu bukan ada zaman sekarang. Dari zaman dulu juga sudah bebas. Iya. Bahkan di Alkitab juga sudah ada tentang yang seperti itu. Banyak. Nah seperti itu sebenarnya. Berarti sebetulnya poinnya tuh udah sabar ya, Bang ya? Iya, kalau misalnya kita bicara tentang pacaran yang ininya sih,
kalau dibilang versus, tadi kan dibilang pacaran versus Alkitab. Iya. Tadi kan Ino bilang ini bukan berarti kita ngadu nih. Sebenarnya perlu Iya. kita adu antara pacaran yang dunia ini dengan Iya. versus Alkitab, Iya, supaya benar. siapa yang menang nih. Iya, Kadang benar. gini, orang yang pacaran nggak benar, dia akan mengalahkan Alkitab, bahkan menutup Alkitab. Iya, iya. Yang artinya begini, membenarkan menurut dia, yang artinya begini, ya udah nggak apa-apalah, Tuhan kan mau mengampuni. Iya. Oke. Gue pernah nanganin orang tuh pacaran, mereka jatuh dalam seks bebas, habis itu mereka bilang apa? Ya kan Tuhan, kita minta ampun kak, Oh, Ya. iya karena benar. Tuhan mengampuni. Iya, iya, iya. Tetapi kan nggak sebatas itu, gitu loh. Kalau hanya sebatas penyesalan aja, Iya. nanti lu akan lakukan lagi. Iya benar. Dan itu benar kejadian lagi. Nah itu loh. Kalau Oke. misalnya kita versuskan ini, artinya begini. Lu suruh Alkitab yang taat sama lu, ngikutin lu, apa lu yang mau ikutin Alkitab? Oh iya, Nah, iya. jadi iya, benar. Iya, Jadi iya. pacaran versus Alkitab itu, ayo nih, ini hubungan kita ikutin Alkitab, apa Alkitab kita ngikutin kita? Kalau Alkitab ngikutin kita, kita ambil yang sesuai dengan yang maunya kita. Oke. Yang nggak sesuai dengan maunya kita, ya kita nggak akan ini, Nggak akan ambil. skip. Jangan skip. Iya. Oke. Jadi Bang Boyka juga sebagai bapaknya anak-anak ya, Bang ya. Anak-anak youth, anak-anak remaja, bahkan anak pemuda, bahkan yang udah mau nikah, bahkan yang udah nikah kan gitu. Nah, sama pengalaman Bang Boyka nih, kenapa sih anak-anak tuh dia jadi nggak sabar, akhirnya pacarannya jatuh? Apa karena circle kah? Apa karena dia hubungan sama Tuhan? Atau karena broken home atau gimana sih Bang? Menurut Iya. Abang? Jadi kebanyakan mereka itu cuman gini. Kalau misalnya kita belajar tentang LSD, Love, Sex and Dating, Iya. kalau kita belajar tentang seorang laki-laki dan perempuan, kan cuman begini. Laki-laki itu maunya dikasih respect, dihargai, dihargai. dihormati. Makanya itu laki-laki itu suka sekali begini. Wah, gue udah pacaran sama dia. Gue pacaran sama dia. Gue pacaran sama dia. Bangga karena menurut dia penilaiannya itu benar. Tapi kan perempuan itu kan pengennya dikasihi, Oke, disayang, gitu loh. Nah akhirnya apa? Kalau dia kurang perhatian, dia kurang kasih sayang, dia merasa sepi, gitu loh. Siapapun yang bisa masuk ke dia, jadi. Nah jadi intinya Oke. karena dua-duanya butuh, gitu loh. Nah kalau dua-duanya butuh, nggak melihat rambu, nggak ikut Tuhan, atau dia nggak ikut apa yang namanya jarang baca Alkitab, apalagi di dalam keluarganya itu nggak ada pembinaan daripada orang tuanya Oke. tentang pacaran seperti apa. Bahkan yang parahnya lagi, orang tuanya nggak jadi contoh. Oh iya. Misalnya Iya. ada yang Iya. selingkuh, Iya, iya, iya. Iya, iya. ribut gitu loh. Iya. Dia nggak dapat kasih sayang dan segala macam. Oh iya, benar-benar. Udah dia bilang gini loh, orang tua gua aja begitu, ya gua gimana? Oh, Kan seharusnya sebagai Ya, ya. kalau misalnya itu anak benar di dalam Tuhan, dia nggak akan dia bilang, wah orang tua gua begini, gua harus begini. Iya. Enggak, tetapi dia akan bilang, gua harus bisa menjadi penyelamat. Iya. Harusnya. Harusnya. Iya. Kan seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang tuh pacaran sebetulnya itu sesuatu yang alami timbul sama remaja ya, misalnya baru SMP, masa puber muncul. Iya, Itu wajar kan Bang ya, suka sama lawan jenis gitu kan. Wajar, wajar. Tetapi yang salahnya adalah dia tidak tahu pendidikan sebelumnya ya. Nah, untuk caranya, Ah. gitu loh, caranya. Makanya ya kalau gua kan punya anak perempuan 2, Iya. ya kan, Dominic sama Esther. Deg-degan nggak? Awalnya deg-degan, Iya, tetapi puji nama Tuhan tuh begini. Setiap gua ada pelayanan, kadang diundang bawain LSD, bawain tentang pacaran. oke. Gua ajak anak-anak gua. Oh. Nah, di situ Iya. gua bagiin, akhirnya mereka dengar sendiri. Iya. Dan yang satu hal yang paling gue bersyukurnya, kadang altar call, anak-anak gue ikut bantuin. Oke. Bantuin doain, bahkan jadi tempat sharing dan curhatnya. Wow. Oke. Ada yang waktu gue pernah pelayanan ke Lampung, gue ajak anak-anak, Iya. altar call, ada yang nangis, gue tanya siapa yang pernah mau bunuh diri, ada satu anak. Kenapa? Yaitu korban dari siapa? Pelecehan seks dari pamannya, dari ininya. Nah, dia anak gue kaget gitu loh, masa ada setega itu? Iya. Nah baru kita jelasin kenapa hal itu bisa terjadi. Yang nggak lain nggak bukan, karena satu di dalam keluarga itu nggak ada nilai normal lah kita Oh iya, sebut. iya. Nah sehingga akhirnya ya kebablasan seperti itu. Nah kalau misalnya di anak-anak kami, saya sama Mbak Sheni, Kak Sheni, itu ngomong apa adanya gitu loh. Misalnya
mereka mau pacaran gitu kan. Kalau mau pacaran, oke. Nikahnya mau kapan? Gua gitu. Jadi sama anak-anak Dominic Esther. Dom, kalau kamu mau pacaran, bawa pacarmu, papa akan tanya. Kalau kamu pacaran sama anak saya, mau kapan nikahnya? Oke. Kalau dia nggak tahu kapan nikahnya, bagus jangan pacaran. Setuju. Buang waktu. Bener-bener. Buang waktu, buang tenaga, buang energi dan segala macam. Iya. Sedangkan kan kita ini di Melayu. Oke. Ya. Iya. Nah di Melayu, tadi gua baca sebelum kita tadi mulai, bahwa di Melayu itu kan ada kata pacaran gitu ya. Nah pacaran model Melayu itu seperti apa? Beda sama di Barat. Nah pacaran itu rupanya dari daun dulu ada bukan dulu ya, ada namanya daun pacar. Iya, yang warna daun merah. Pacar itu kalau dulu sering gua lihat teman-teman yang perempuan tuh dipakai itu. Iya. Kayak jadi kutek. Kutek-kutek merah ya. Kutek-kutek merah jadi kuning yang lama gitu habisnya. Rupanya kata pacaran juga dari itu rupanya. No. Jadi pada waktu itu orang-orang Melayu, misalnya ada laki-laki dan perempuan saling suka, nah mereka itu harus ditemukan sama orang tuanya. Nah orang tuanya ini kalau misalnya setuju, dua anak ini dikasih daun pacar. Di kukunya. Di kukunya sekali daun pacar. Setuju ya. Nah tujuannya apa? Bahwa orang tuanya setuju. Tetapi apa tujuan dikasih daun pacar? Rupanya keren. Bahwa di Melayu juga benar bahwa kita ini budaya timur, bahwa di budaya timur ini ada sopan santun, etika dan segala macam. Tujuannya untuk ini satu, supaya orang tahu bahwa orang dua ini sudah punya pacar. Sudah berpasangan. Supaya tidak ada main tikung kayak zaman sekarang. Lalu yang kedua, daun pacar itu bertahannya 3 bulan. Ada waktu ya. Ada waktu. Jadi dalam mereka berpacaran itu punya waktu. Jadi dalam 3 bulan itu mereka harus sudah mempersiapkan lamaran. Nah kalau misalnya dalam 3 bulan terus misalnya yang di daun pacar yang di kukunya mulai hilang, berarti harus bubar. Keren nggak? Keren. Jadi itu orang dunia loh, Melayu. Iya. Nah kalau misalnya ternyata dalam 3 bulan itu mereka mempersiapkan lamaran, ya masuk ke lamaran. Nah dari lamaran itulah mempersiapkan untuk pernikahan. Nah jadi buat teman-teman milenial baper, jadi kalau misalnya pacarannya nggak tahu juntrungannya kemana, buat apa? Sedangkan orang dunia bilang aja 3 bulan loh ternyata. 3 bulan ya? 3 bulan. Ini ada yang 7 tahun bangga lagi. Itu bukan dikasih daun pacar lagi, udah ditato kali ya. Permanen. Iya, gitu loh. Supaya apa? Benar sih. Supaya tahu punya goal lah gitu. Iya. Kan anak sekarang itu nggak punya goal. Iya, ngalir aja pacarannya. Pokoknya sorry to say, pacaran tuh hanya sebatas seks. Iya. Sebatas nafsu. Gitu loh. Bener. Berarti ini sama kayak prinsip Alkitab ya? Iya. Kalau di Alkitab kan pada zaman Yahudi yang dulu, Yahudi kan adalah bahwa orang-orang ketika udah setuju mau berpasangan, tradisi Yahudi. Iya. Laki-lakinya itu pergi ke rumah bapaknya mempersiapkan. Iya. Dan kalau di Yahudi tuh setahun doang dia. Makanya Maria Yusuf tuh banyak teolog-teolog bilang tuh dia setahun untuk ketemu keluarganya. Betul. Makanya kita kemarin ngomong juga ya di podcast ini, kalau orang Yahudi tuh ngomongin pacaran, bukan hanya cuman 2 orang pacaran nih, satu keluarga juga. Keluarga, benar. Berarti namanya yang mengatur semua. Berarti istilahnya gini, di Alkitab itu tidak pernah mengenal backstreet. Nggak ada. Iya. Pacaran Ya kan? diam-diam ya. Pacaran diem-diem nggak ada. Nggak Kan? ada. Atau datang ke keluarganya pas udah ngaku dah ini. Iya. Nah itu. Itu mah kurang ajar. Itu makanya. Nah yang Melayu juga begitu. Jadi ketika mereka mau bersama-sama, harus ada dari pihak keluarga yang datang kepada pihak perempuan. Itu untuk mereka pacaran. Itu buat pacaran ya? Pacaran bukan lamaran. Berarti ini berbicara tentang Ini pengertian baru nih. Iya. Ini berbicara tentang budaya yang udah bergeser Bang ya. Iya. Budaya yang bagus sebetulnya udah bergeser parah. Bergeser. Jauh banget. Jadi inilah kayak kumpul kebo. Wah, pagi sekali. TTM, Iya. teman tapi mesra itu bukan budayanya kita kan? Bukan. Oke. Yang seperti itu sebenarnya ya dibawa dari orang bule lah kan. Iya. Dari budaya barat. Iya. Dibawa ke sini. Benar. Nah dibawanya itu bagaimana? Ya mungkin waktu mereka menyekolahkan anaknya di luar negeri. Bisa. Ya, atau mereka benar. kerja di sana. Iya. Lu lihat film. Atau lihat film. Gitu. Ini Nah, free itu will kebawa. banget gitu. Iya. Nah waktu ke bawah nggak kuat dengan firman Tuhan. Iya. Udah. Nah, atau gini Bang, gue mau nanya nih.
kan mungkin orang pada diam-diam dulu nih. Ya kan, udah kita jalanin dulu aja gitu sekarang. Baru nanti ketemu mama dan segala macam. Itu karena mungkin takut ditolak sama orang tuanya. Nah itu untuk ngatasin itu gimana? Nah, kalau menurut pengalaman gue ya, gue dulu pacaran pernah backstreet juga, gitu ya, pacaran backstreet. Itu backstreetnya itu nggak lama, 3 tahun. Lama banget ya. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lu lunas bang motor. Tetapi backstreetnya gue bukan di depan nyokapnya gue merasa nggak pacaran. Di awal udah gue bilang bahwa kita ini pacaran, cuman orang tuanya nggak setuju. Ya. Tetapi orang tuanya nggak setuju, ya gue nggak mundur. Namanya juga darah muda. Iya. Darah muda. Batak lagi. Nah, Batak lagi. Muka Ambon. Nah, muka Ambon. Hati lembut kayak orang Jawa. Ada feminim ya. Otaknya orang Cina. Nah, artinya pas begitu, apa yang gue lakukan gitu loh. Gue perbaiki diri selama 3 tahun itu. Oh iya. Gue lihat artinya begini, gue harus bisa begini loh. Apa yang mamanya suka, apa mamanya nggak suka. Oke. Gitu loh. Gue perbaiki anaknya dalam artian nilai belajarnya. Tadinya rapotnya jelek, sekarang jadi bagus. Anaknya tadinya nggak suka ke gereja, sekarang suka gereja. Tadinya suka melawan orang tua, sekarang nggak suka melawan orang tua. Iya. Nah 3 tahun dari situ, tapi itu tetap gue bawa dalam doa ya. Sampai tahun ketiga gue berdoa sama Tuhan, kalau 3 tahun masih nggak setuju juga, ngapain gue lama-lama pacaran? Betul nggak? Memang kalau memang Tuhan nggak kehendaki, putus aja. Tapi kalau Tuhan kehendaki, akhir bulan daripada bulan ini, mamanya setuju. Bener. Mamanya panggil, nggak ada angin, nggak ada topan, suruh ke rumahnya, ngajak ngomong serius. Udah gue bilang, saya serius sama anak tante. Ya udah kalau serius kamu jaga nama baik saya jaga nama baik saya. Oke, selesai, deal. Udah. Oke. Sebenarnya berarti ada keseriusan. Jadi gitu, backstreetnya itu bukan backstreet yang kayak diam-diam orang tua nggak tahu, Iya. nganterin cuma sampai ujung gang gitu. Kalau gua nganterin sampai depan gerbang. Sampai depan gerbang kan? Iya, memang gua mau masuk juga waktu itu istri gua nggak kasih, takut Iya. mamanya marah. Iya. Gue selalu mau pamit gitu, walaupun mamanya marah, tapi dia bilang nggak usah, gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman milenial baper, kalau misalnya dapat model laki atau model perempuan yang modelnya, udah jangan kasih tahu orang tua, lebih bagus putus kalau menurut gue. Setuju. Oke. Pacaran lu udah ngajarin berarti nggak menghormati orang tua. Nggak pernah mati, iya benar. Nikah pasti begitu. Oh iya. Oh iyalah, makanya Benar. jangan gitu. Selalu gue bilang sama anak-anak rohani maupun anak gua kandung, sama orang tua jangan sekali bohong. Iya. Lu belajar bohong di pacaran, nanti di nikahnya lu rugi, gue bilang. Bener, nggak ada faedahnya. Sedangkan nikah itu kenapa sih dibikin pesta? Ya karena di situ kemuliaan kan harus ada, gitu loh. Lu harus mendapatkan glorinya. Jangan sampai lu nikah tuh nggak merasakan glory, nggak merasakan kemuliaan, nggak merasakan wahnya gitu loh. Iya benar. Apa ini ya, apa namanya, kemuliaan setelah penderitaan Ya iyalah. yang dia berjuang. Tentang yang namanya tuh seks. Iya. Oh iya. Malam pertama. Benar. Ya itu kan harus, ya gue 7 tahun menanti. Waktu udah selesai malam pertama, sampai nyokapnya bilang, buset sih boy, kok mukanya jadi putih. Langsung gue panggil, iya man, 7 tahun gue tahan. Gitu loh. Ya artinya apa, itu kan harus dijaga gitu. Benar, loh. Itu. Terus yang kedua, kemenangannya apalagi? Ternyata kita bisa menang terhadap dosa. Oke. Yang pertama kita mendapatkan hasilnya keperawanan, gitu kan, dia dapat keperjakaan. Yang kedua dia kita menang terhadap dosa, gitu loh. Dan yang ketiga, rumah tangga kita tuh seperti di dalam Tuhan, dilindungi. Bukan masalah nggak ada ya, masalah tuh harus ada. Gitu. Oke. Ini keren nih, jadi Berarti benar-benar ngomong pacaran ngomong juga harus tanggung jawab loh. Iya. Keseriusan. komitmen. Iya. Itu ngalir-ngalirnya mah nggak jelas. Nah gini loh, sorry, gua skip. Kita suka bilang gini, tanggung jawab dan komitmen. Iya. Tetapi dia tanpa ada tujuan. Oh Sering iya. komitmen jadi hancur di situ dong. Iya. Karena nggak tahu mau kemana ya. Iya. Komitmen pacaran. Terus tujuannya mau kemana? Iya. Karena ada komitmen cuman yaudah kita komitmen jaga komunikasi ya kan. Tapi nggak tahu tujuannya kemana. Sama kayak lu misalnya mau pergi jalan-jalan. Oke, kita ketemuan ya. Komit itu ya. Ketemuan di mana? Jam segini ya. Udah jadi komit, nih, betul ya. nggak? Tempat janji titik temunya di sini. Itu komit juga. Udah ketemu di situ.
Mau kemana ya? Mau kemana ya? Bingung. Mau kemana ya? Semesra-mesranya lu, sesayang-sayangnya lu kalau nggak ada tujuan, pasti hampa. Oke. Makanya Tuhan jadikan Adam dan Hawa itu terakhir, supaya mereka punya tujuan hidupnya. Iya. Kalau misalkan masih kosong, Masih gelap gulita, Ngapain? ngapain gua? Makan apaan? Gitu. Berarti lu kalau punya pacar harus Punya punya tujuan. tujuan Punya ya. tujuan. Minimal baper nih. Gitu loh. Makanya waktu gue pertama pas lagi ketemu jadi pacaran, gue bilang umur 25 nikah. Woi, oke. Waktu itu gue pacaran tuh umur 18 tahun. oh 25 nikah. Iya, tuh Jal, umur 18 tahun gue pacaran Jal. Gitu. Dengar tuh Angel. Umur 18 tahun, udah. Dua berapa? 25 nikah. Iya, 7 tahun. Arya umur berapa berarti? 32. Iya. Kan Ada gitu. warasnya ada panjang ya? Ya, tapi ini kan masing-masing punya pengalaman. Iya. Enggak ditentukan di umur ya. Iya, gitu. Setiap orang Iya sih benar. nggak bisa dibilang wah gua harus 25 juga, enggak. Sedangkan gua di anak-anak gua bilang, "Nak, kalau bisa umur 22 nikah lah." Supaya papa masih muda bisa gendong cucu segala macam. Iya, Cuma mamanya nggak setuju. Ya, tapi kembali lagi ke anak-anak kan. Bener. Gitu. Kalau anak-anak udah siap dan yang penting tidak backstreet. Jadi Oke. sebenarnya bahwa kita harus ngerti bahwa sebenarnya Banyak hal nih. Banyak hal sebenarnya kayak dibilang bahwa pacaran versus Alkitab adalah ya bener emang ternyata gue salah harus emang diadu. Oke. Gitu. Nah ternyata kalau pacaran dalam tanda kutip Alkitab memang nggak ngajarin pacaran. Kan? Iya. Tetapi nggak ada ayat lah gitu. nggak ada ayat. Tapi Tentang intinya kalau kita udah mau berhubungan serius dengan lawan jenis kita berarti ya harus punya komitmen, nggak boleh backstreet. Iya. Iya. Sekalipun orang tua nggak setuju ya kita berubah berdoa sama Tuhan. Bener Betul. gak sih? Iya dong. Kayak tadi Bang bilang. Iya. Dan kasih batas. Iya dong. Oh ya, kasih ada komitmen tapi ada tujuannya ya. Iya dong. Berarti bisa dibilang nih pacaran ini berarti kalau kita mau pacaran, berarti kita harus berpikir tentang kapan kita siap untuk nikah Goal gitu. Bang. setting. Goal setting ya. Iya dong. Ya kan? Lo kalau SMP mau pacaran mah ya belum nikah kan akhirnya jadi kayak di Probolinggo gitu 200 siswa yang dispensasi nikah tuh ya kan. Nah itu kan. Jadi berbahaya. Iya, jadinya lo kan. SMP ngerti apaan kan gitu. Dan terus jadi pernikahan itu meaningnya itu nggak sakral lagi. Nggak ada. Bener. Jadi karena cuman buat ya Iya, administrasi. nafsunya. Iya, Karena Bener. nafsunya doang gitu loh. Bener. Oke. Karena berarti pacaran selesai harus itu siap. akhirnya mereka ribut lagi, Ribut pisah. pisah lagi. Ya berarti kan nggak ada arti. Jadi kalau misalkan udah komitmen walaupun ribut sebenarnya bukan buat pisah. Ribut itu untuk mendewasakan. Iya dong. Benar, Iya gak sih? Bener. Jadi nggak boleh ketika ribut itu ada kata, yaudah kita putus aja. Apalagi dikit-dikit ngomong putus, dikit-dikit Oh, ngomong iya. putus. Oke. Pacaran ngomong putus, nikah ngomong cerai nanti. Nah, kalau misalkan nih ada anak-anak muda nih yang pacarannya nyambung putus itu gimana bang? Menurut abang tuh gimana? Oh berarti dia sinyalnya kurang. Bentar nyambung. nyambung. Berarti sinyalnya kurang. Jadi kalau menurut gua orang yang seperti itu sebenarnya begini. Itu masih anak-anak. Oke. Masih kanak-kanak kalau begitu loh. Berarti itu ambeknya lagi gede. Oh, oke. Tapi lu gimana? Misalnya lu masuk sekolah. Wah susah nih ujiannya. Gua nggak mau sekolah sini. Pindah. Ketemu kan itu lagi, nyambung lagi kan pasti pelajaran itu lagi. Kurikulumnya sama. Sama-sama. Nah, akhirnya secara umur tambah tua, secara mental dan jiwanya nggak dewasa-dewasa. Oh iya benar-benar. Makanya kita yang pacaran ini tadi selain lu komitmen, selain lu punya tanggung jawab, tujuannya kemana? Iya. Kalau enggak nanti ributnya itu doang. Iya. Putus Lu nyambung. makan sama siapa? Lu dari mana? Iya. Mau ngapain lo gitu? Gua nggak suka lu begini. Iya. Lu sukanya gua jadi apa patung? Gua nggak mau lu gaul sama siapa. Ya udah gaul aja lu sama anjing. Iya kan? Iya, Peliharaan. nggak bisa- nggak bisa. Iya sih benar-benar. Nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau luang lingkupnya masih pacaran. Gitu loh. Yang di dalamnya tuh nggak ada ikatan. Oke. Iya sih benar ya. Iyalah kan nggak ada ikatan. Oh, orang tua bukan ya. Tapi kalau misalnya mereka mau melakukan pacaran seperti tadi yang kita baca ulasan itu, iya. oke. Karena ada konteksnya nih ya. Ada konteksnya, ada orang goal. tua udah setuju. Iya benar. Iya. Yang kedua, mereka harus sudah punya tujuan Iya. dalam 3 bulan itu nanti harus lamaran. Iya benar-benar. Nah bagus juga tuh kita bikin misalnya di YouTube. Yang Iya, pacaran 3 bulan lu harus bisa lamaran loh. Iya, biar sehat ya. Nah misalnya bilang, waduh kak nggak bisa kak. Oke paling enggak orang tua harus tahu Iya. lu udah pacaran. Karena pada akhirnya gini, kalaupun putus,
ujungnya jadi nggak pelayanan, Iya, lemah, pasti beda lah ya. cabut-cabutan. Pasti banyak yang kebuang. Iya sih. Iya benar, setuju. Banyak yang kebuang. Apalagi bertahun-tahun ya. Waktu bergaul sama teman-teman kebuang. Oh iya benar. Karena selalu berduaan Iya aja. benar. Lu bayangkan misalnya dari umur 15 tahun atau umur 13 tahun pacaran. Berduaan aja dia kemana-mana. Akhirnya jadi Cooper. Yang begitu akhirnya susah cari kerja. Iya. Akhirnya susah berkomunikasi. Iya. Sedangkan ke depan ini dibilang orang yang berhasil itu yang punya network. Oke, iya Benar nggak? Benar. Yang kedua kan dibilang harus punya ngerti IT lah, melek IT. Tapi yang pertama kan harus bisa punya hubungan. Benar. Tapi kalau hubungannya berdua terus, Iya. ya repot. Banyak banget yang kebuang. Iya. Benar. Oke. Terakhir kali ya, terakhir ya. Enggak. Terus ada yang ini, ada pertanyaan. Kalau saya ketemu dengan udah punya pacar yang mintanya putus nyambung terus gimana? Gini, kalau misalnya mereka nyambung putus, nasihat gue yang pertama, mereka harus datang kepada kakak rohani. Oke. Obrolin. Iya. Dan carilah kakak rohani itu yang benar-benar tuh fair. Ya artinya begini, kalau memang mereka harus putus aja dulu. Jangan jadian dulu. Iya. Sampai dua-duanya introspeksi diri. Oke. Gitu loh. Terus yang kedua, dua-duanya ini harus tanya nyambung putusnya itu permasalahannya di mana. Harus diobservasi. Kalau misalnya nyambung putus hanya masalah-masalah yang remeh temeh, yang tidak harus dipermasalahkan, ya udah lebih bagus selesai aja, nggak usah. Iya. Karena belum dewasa. Iya benar. Belum dewasa. Kasihan. Nanti kalau misalnya tetap dipaksa dijadikan nikah, nanti begitu cerai aja. Jalan keluarnya pisah mulu ya. Iya. Karena udah kedoktrin dari pacaran. Udah kedoktrin dari pacaran. Kalau putus itu jalan keluar. Dan secara nggak langsung itu sebenarnya ancaman dan intimidasi kan. Iya. Kalau misalnya nggak ngomong yang lakinya, perempuannya putus aja. Pasti yang ngomong putus ini lagi kesel, yang ngomong diputus itu mungkin dia lagi sayangnya. Iya. Jangan dong. Jadi seneng gitu, gue dikejar nih. Putus aja. Jangan dong. Tapi kalau misalnya dia udah kepalang emosi, ya udah putus. Ya gantian, jangan dong. Akhirnya kan dua-duanya rugi. Oke. Iya. Apalagi ternyata balik lagi. Oke. Kan sampah yang lu ngomong sebelumnya. Iya sih Benar. Kenapa lu ngomong putus terus nyambung lagi? Dan di mata kalangan kita, di mata kalangan misalnya itu, ya apalagi kalau misalnya itu pengerja di gereja gitu, di mata jemaat nanti atau di anak-anak muda yang lain, udah nggak punya nilai, nggak punya harga. Iya benar. Betul nggak? Iya. Jadi lu aja putus nyambung. Iya sih. Gitu. Jadi lebih bagus yang seperti itu, ya udahlah, jangan dulu pacaran, Iya sih. di skip aja dulu. Fokus pelayanan Fokus aja. dulu lah, ya. Fokus kerja. Apalagi masih sekolah. Iya, fokus beli rumah. Gitu. Nah kalau yang terakhir nih, kalau yang suka ghosting gimana bang? Apa? Suka ghosting, kan lagi zaman nih ghosting gitu. Ghosting. Heeh. Ghosting tuh gimana ya Kayak maksudnya? ngilang, tiba-tiba sayang, terus tiba-tiba ngilang gitu. Jadi Oh, nggak lu jalan. jangan pacaran sama hantu. Namanya udah ghost. Ghosting bener. Udah kalau Simpel bener. Iya, Iya. jangan pacaran sama hantu. Layak dipertahankan tuh bang. Enggak ya. Enggak. Soalnya kan tadi kita ngomong pacaran ada komitmen, Iya, ada goal. Yang layak dipertahankan itu adalah orang-orang yang benar-benar mengasihi kita apa adanya. Mengasihi kita padanya. Iya dong, mencintai kita apa Oke. adanya. Itu keren. Yang artinya begini, dia akan bantu dan support kita ketika kita lagi di bawah, kayak istri gua lah. Gua kan orang miskin gitu. Dia orang kaya jauh. Iya. Gitu, jauh sekali. Dia kemana-mana pakai supir, lah Iya. gua naik angkot gitu loh. Tetapi ketika memang ya ini gue bilang sih dari Tuhan gitu loh. Iya. Ketika dijadikan, dia banyak support gua. Oke, iya sih. Gitu loh, banyak menginiin gitu loh. Dan ributnya kita itu ribut yang berfaedah. Oh iya. Jadi nggak ribut-ribut yang nggak ada guna. Remeh-temeh. Ribut-ribut yang nggak ada guna. Iya. Gua kesel gitu gue bilang. Misalnya cemburu gitu. Iya. Aduh, gua bilang, jangan ribut yang beginilah. Iya, yang iya, lebih benar. keren lagi. Iya benar-benar. Gitu loh. Yang lebih keren lagi. Ya udah akhirnya kita malu sendiri kalau ributnya itu soalnya nggak benar. Paling kita ributnya misalnya nih, kalau misalnya gue belum kerja, dia udah kerja, kita ribut. Lu laki-laki, lu harus kerja. Oh itu Ya, oh iya benar-benar. Oh iya dong. Iya.
Itu kan berarti, nah kita sudah berumah tangga, dia Ya. gajinya lebih gede, gua lebih kecil, tapi anak-anak gak ada yang ngurus. Ya gua harus kasih keputusan, lu di rumah. Oke. Nanti hidup mati kita gimana? Di dalam tangan Tuhan. Iya. Tapi ternyata Benar-benar. benar. Coba kalau misalnya dia kerja, gua kerja, anak-anak siapa yang ngurusin? Pembantu. Gue yakin banget anak gue nggak akan seperti sekarang nilainya. Iya benar-benar. Itu benar. Ya. Tapi setelah dididik sama istri gue, diiniin, ya udah, nggak susah lagi. Anak gue apapun terbuka. Benar. Ada yang suka sama dia ngomong, dia suka sama siapa dia ngomong. Oke. Gitu. Iya Jadi sih, benar-benar. lebih jadi kayak sahabat gitu. Iya, iya. Enak iya. banget jadinya. Gitu. Nah, receh mah udah nggak lagi lah ya. Penutup. Ah. Pesan dari Bang Boyke untuk anak-anak muda nih, barisan baper yang mau pacaran atau yang sedang pacaran. Oke. Yang mau pacaran dan Sedang pacaran. Sedang ya. yang mau pacaran, yang pertama nih, kalau menurut gua, kalau lu ingin pacaran berarti kan mengasihi manusia kan, Iya, iya, mencintai. iya. Nah sebelum mencintai manusia itu, lu cintai Tuhan dulu. Ya. Kalau lu cintai Tuhan, artinya begini, ketika lu nanti berpacaran, lu tidak akan menyakiti Tuhan. Oke. Paling nasihat gua itu, yang udah pacaran maupun yang belum berpacaran. Yang belum berpacaran cintai Tuhan dulu, yang sudah berpacaran juga cintai Tuhan, sehingga dalam berpacaran lu nggak akan nggak akan menyakiti Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sebatas komitmen, jangan sebatas tanggung jawab, tapi jadikan pacaranmu tujuan. Oke. Harus punya tujuan. Iya Tujuan. loh. Nah tujuannya maksudnya gini, misalnya udah pacaran nih, nikahnya mau kapan? Tapi kalau nikahnya dia belum ketemu, Iya. mau kapan ya? Lebih bagus skip. Iya, iya. Karena kalau misalnya dia tahu nih, oke kita nanti nikah umur sekian. Iya. Katakanlah dia pacaran umur 18 tahun, Iya. nikah umur 25, kayak Iya. gue kasih contoh tadi. Di momen-momen itu, lu secara nggak langsung sedang melibatkan Tuhan. Oh iya, 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 setuju, setuju. Kayak setuju. Nando, kayak Iya. Nando. Iya. Gue waktu pacaran 2011, di tahun 2013, 14 kan 3 tahun bang. Nah, gue doa tuh. Tahun 2017 bulannya sama tangganya gue doain sama Tuhan. Nah. Dan pas sesuai Enak pengen kan? doain. Iya. Pas di bulannya nggak punya duit sama sekali. Pas 4 bulan sebelumnya. Belum kerja semuanya, tapi pas di hari H, wah ada ratusan orang yang datang. Itu kayak dong. Tuhan emang udah disediain, Itu. Tuhan yang punya acara gitu. Itu, gua Iya. sampai hari nikah itu harus bayar gedung dan segala macam. Sorry itu saya mohon maaf, sampai gua tuh berak darah, saking stresnya. Iya, iya, iya. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah itu tiba-tiba ada yang tanya, udah lunas belum? Oh tinggal sekian, dia iya. ngasih cek, dia ngasih ini, beres semuanya. Iya, iya. Bener sih. Nikmat nggak dok? Nikmat banget. Yang artinya ternyata Tuhan ada kan? Iya. Mungkin lu bilang begini yang punya uang ngomongnya begini. Iya. Begitu gitu gue mah gampang. Iya. Mungkin bokapnya orang kaya. Iya, benar. Tapi lu gak akan merasakan kenikmatan. Iya, Yang itu. nikmat itu gini loh. Kita habis lari 8 km dikejar anjing. Lalu anjingnya udah gak ada lagi. Tiba-tiba ada yang ngasih es kelapa pakai jeruk. Nikmat gak? Nikmat Iya. banget. Tapi kalau lu ada di ruangan ber-AC, minumnya es mambu, es krim, Biasa. tiba-tiba ada es jeruk. Biasa. Nikmat lagi gak? Enggak. Jadi biasa. Biasa. Makanya di dalam pacaran yang asik itu, gue mau bilang gini. Lu berdua itu ributlah hal-hal yang Iya. punya meaning. Bener. Bener. Jangan ribut yang nggak punya meaning gitu loh. Cemburu. Yang artinya begini, kalau misalnya dalam pacaran itu yang lakinya nggak kerja, ribut. Ayo kerja, Ya, ya. tapi sebatas kerja. Ya. Jangan sampai melukai, jangan sampai menghina. Nah, oke. Nah, iya, seperti itu dilakukan. Nah, nanti seperti itu akhirnya kan dua-duanya saling mengasah, Oke. Iya, saling bener sih. mengasihi, Iya benar-benar. saling mengasuh. Tadi apa lagi nih? Udah asa-asi asuh. Asasi asu. Iya kan? Basuh nggak ya? Jadi enak. Gitu loh. Iya Mungkin sih. kalau yang banyak duit juga tantangannya sebenarnya beda, mungkin bukan duit kali ya. Ya, mungkin. Bisa restu, bisa yang lain. Iya, iya gitu. Orang yang banyak duit itu sebenarnya tantangannya bukan soal restu, Apa tuh? gengsi Oh iya. Iya sama sih. ego. Iya sih. Dia harus mungkin cari yang yang Oh kayak iya. dia, Oh gitu. iya benar. Mungkin dia nggak cari yang kaya, tapi bokapnya mau, kan ego. Iya. Bokapnya bilang nggak bisa, lu harus nikah sampai gini-gini. Nah, entah Pusing. kayak- Makanya tuh balik lagi harus ke Tuhan. Iya, iya. Kalau benar. udah ke Tuhan, istilahnya siapa sih nggak tunduk? Iya, benar-benar. Iya.
Jadi keluarga Toming sama keluarga apa? Nah iya. 4 itu dulu. Sanjay. Nah iya. Jauh banget. Bener itu bener Sanjay itu orang tuanya nggak setuju sama Sanjay kan? Gitu. Iya. Padahal dia cintanya sama Film apa sih? Meteor Garden. Meteor Garden. Enjoy ke baru hari ke enjoy. Nggak nonton lagi ya udahlah. Oke, thank you Bang Boyke. Thank you Bang Boyke. Udah datang Banyak ke meaning nih, Melinda banyak Baper. meaning. Banyak banget nih keren banget. Iya. Thank you Bang. Thank you, Bang. Untuk kedatangan di tempat ini. Oke teman-teman jangan lupa nonton video-video baper berikutnya dan sampai jumpa di kesempatan. Tuhan berkati. God bless. God bless. Oke.